Halo siswa Indonesia, pada video kali ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Apa sih perlunya belajar besaran, satuan, dan dimensi? Ini diperlukan ketika kita sedang melakukan suatu pengukuran. Nah, bagaimana kita menyatakan sebuah hasil pengukuran? Misalkan kita mengukur suatu volume balok. Maka hasil pengukuran dituliskan volume balok sama dengan 28 cm kubik. Di sini volume itu merupakan besaran, 28 merupakan hasil pengukuran, dan cm kubik merupakan satuan. Nah, maka volume di sini ini adalah besaran fisika dan satuan adalah yang mengikuti hasil pengukuran. Nah, lanjut, besaran itu berdasarkan satuannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran-besaran pokok penyusunnya. Jadi intinya besaran turunan itu adalah turunan dari besaran pokok. Maka besaran turunan itu pasti terdiri dari dasarnya adalah besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 dan ini sudah pakem, jadi perlu dihafalkan. Besaran pokok ada 7, yang pertama massa, kedua panjang, ketiga waktu, keempat suhu, 5 kuat arus listrik, 6 jumlah zat, dan 7 intensitas cahaya. Nah, selain dari 7 ini, maka dia termasuk besaran turunan. Kita punya beberapa contoh besaran turunan. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, usaha, energi potensial, energi kinetik, dan daya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa dia adalah selain dari 7 besaran pokok. Dan masih banyak lagi besaran turunan yang pastinya yang selain dari 7 itu semuanya adalah besaran turunan. Satuan dan dimensi. Yang pertama adalah satuan. Satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dari banyaknya sistem satuan yang ada, diperlukan sistem yang berlaku universal. Sistem ini dinamakan sistem internasional. Jadi ada satuan yang dikenal dengan satuan SI atau satuan sistem internasional. Dimensi adalah cara menyatakan besaran fisika dalam bentuk simbolis. Dimensi digunakan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam persamaan fisika. Nah, sekarang kita pelajari satuan dan dimensi pada besaran pokok. Ada 7 besaran pokok tadi, kita bisa lihat massa punya satuan kilogram, dimensinya M, panjang meter, L, waktu sekon, T, suhu satuannya Kelvin, theta, kuat arus listrik ampere, dimensinya I, jumlah zat mol, dimensinya N, intensitas cahaya satuannya kandela, dimensinya J. Nah, satuan yang dituliskan pada kolom ini itu adalah satuan SI. Dia adalah satuan SI. Maka selain satuan ini, besaran pokok ini tadi masih punya satuan lain, tapi bukan satuan sistem internasional. Seperti kilogram ini adalah satuan SI-nya. Satuan lainnya yang bukan SI apa? Untuk menentukan satuan massa, misalkan bisa gram. Bisa juga ons. Meter ini satuan panjang yang lain, bisa juga kilometer. Bisa juga misalkan depa. Tapi ini bukan satuan dengan sistem internasional. Seperti waktu, bisa juga jam, menit. Kelvin, misalkan satuan lainnya bisa derajat Celcius. Nah, tapi ini bukan satuan sistem internasional. Nah, sekarang kita masuk
pada satuan dan dimensi pada besaran turunan. Yang pertama adalah luas. Nah, luas itu dirumuskan dengan A sama dengan panjang dikali lebar. Maka karena panjang itu mengukur panjang, satuan SI-nya meter. Lebar itu juga mengukur panjang, satuan SI-nya meter. Maka bisa dituliskan satuan SI luas adalah meter kuadrat. Sedangkan dimensinya, panjang itu dimensinya L. Lebar karena mengukur panjang dimensinya juga L. Maka bisa dituliskan L kuadrat. Maka satuan SI dari luas adalah meter kuadrat dan dimensi dari luas adalah L kuadrat. Volume. Volume itu dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjang itu satuan SI-nya meter, lebar mengukur panjang satuan SI-nya meter, tinggi juga mengukur panjang satuan SI-nya meter. Maka satuan SI volume adalah meter pangkat 3. Begitu juga dengan dimensinya, dimensi panjang L, dimensi dari lebar mengukur panjang L, tinggi juga mengukur panjang L, maka dimensinya L pangkat 3. Maka volume memiliki satuan SI meter pangkat 3 dan dimensi L pangkat 3. Lanjut ke massa jenis. Massa jenis atau rho itu kan dirumuskan massa dibagi volume. Massa itu satuannya adalah kilogram. Volume itu satuannya adalah tadi meter pangkat 3. Maka satuan SI dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3. Sedangkan dimensinya, massa itu bisa kita tuliskan M. Volume dimensinya L pangkat 3. Maka karena dimensi itu harus satu garis, maka dituliskannya adalah M, L, pangkat 3 naik ke atas, min 3. Kecepatan. Kecepatan dirumuskan V sama dengan S dibagi T. S itu kan mengukur panjang, maka satuannya adalah meter. T mengukur waktu, satuannya adalah sekon. Sedangkan dimensinya, S karena mengukur panjang adalah L, dan T mengukur waktu adalah T besar, maka karena harus satu garis, maka L T min 1. Nah, kita lanjut ke percepatan. Percepatan A itu kan dirumuskan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan tadi satuannya kan sudah ketemu meter per sekon. Waktu satuannya sekon. Maka bisa dituliskan satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Jadi meter per sekon, jadian meter per sekon pangkat 2. Sedangkan dimensinya, kecepatan tadi kita sudah ketemu LT min 1. Sekon itu kan waktu, berarti T. Maka T-nya naik, T pangkat 1 naik, ditambah min 1, berarti L T min 2. Gaya. Gaya itu kan dirumuskan massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram. Percepatan ini satuannya sudah kita temukan, meter per sekon kuadrat. Maka satuan SI dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ini adalah satuan
SI yang merupakan turunan dari satuan besaran pokok. Nah, tapi satuan gaya dikenal lagi adalah yang sangat terkenal adalah Newton. Tapi ini bukan satuan SI. Sekarang sedangkan dimensinya M itu adalah M besar massa. Nah, percepatan kita sudah cari itu adalah L-T-2. Maka ini adalah dimensi dari gaya dan ini adalah satuan SI dari gaya. Momentum. Kita punya persamaan momentum itu massa dikali kecepatan. Nah, coba kalian cari satuan dan dimensinya. Impuls. Impuls itu dirumuskan gaya dikali waktu. Ini juga bisa kalian coba mencari satuan dan dimensinya. Usaha. Usaha itu dirumuskan F dikali S. Nah, F tadi kan kita sudah dapat kilogram meter per sekon kuadrat. S perpindahan itu satuannya meter ya karena mengukur panjang. Nah, maka kita bisa tuliskan satuan SI-nya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sedangkan dimensinya F tadi kan dimensinya M, L, T-2. S dimensinya adalah L karena mengukur panjang. Maka bisa kita tuliskan dimensinya adalah M, L kuadrat T-2. Ini adalah satuan SI dari usaha. Ini adalah dimensi dari usaha. Sekarang kita masuk ke energi potensial. Energi potensial itu kan dirumuskan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Massa itu kan satuannya kilogram. Percepatan gravitasi karena dia percepatan maka kita pakai satuan percepatan meter per sekon kuadrat dikali H ketinggian satuannya meter. Maka satuan SI-nya bisa dituliskan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sedangkan dimensinya M itu mengukur massa, percepatan dimensinya tadi kita sudah cari M. Dimensinya adalah LT-2 dan ketinggian panjang mengukur panjang dimensinya L. Jadi bisa dituliskan ML kuadrat T-2. Ini dimensinya. Ini satuan SI-nya. Kita bisa lihat dimensinya sama, maka satuannya sama. Nah, maka usaha dan energi potensial ini memiliki keterkaitan. Maka usaha dan energi potensial ini sama-sama bisa dituliskan satuan yang lainnya atau bukan SI-nya adalah Joule. Tapi Joule itu bukan satuan SI. Sekarang kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik itu dirumuskan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Maka massa itu kan satuannya kilogram. Kecepatan satuannya meter per sekon, tapi kuadrat. Kita bisa dituliskan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sedangkan dimensinya adalah M, kecepatan tadi L-T-1 kuadrat kan. Jadinya M, L kuadrat T-2. Gaya. Gaya itu P. Gaya itu sebenarnya bisa dituliskan satuannya adalah watt. Yaitu kan usaha dibagi waktu. Nah, kalau satuan yang populer adalah watt,
Coba kalian cari apa satuan SI-nya dan apa dimensinya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke latihan soal. Kita punya hambatan listrik itu berbanding lurus dengan hambat jenis ya. Ini berbanding lurus dengan hambat jenis dan panjang kawat. Dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Maka hambatan itu bisa dirumuskan R itu sama dengan hambat jenis itu Rho panjang L per A. Nah, hambat jenis itu sama dengan massa jenis yang sudah kita cari tadi. Satuannya tadi kan kilogram per meter pangkat 3. Dan dimensinya adalah ml-3. Kita tadi sudah cari ini ya. Nah, maka kita dari rumus ini bisa dimasukkan. Rho itu tadi kan kilogram untuk satuannya. Kilogram per meter pangkat 3 dikali L. L itu panjang, satuannya meter. Per luas, berarti kan meter kuadrat. Ini bisa dicorek. Kilogram per meter kuadrat pangkat 3 dibagi meter, berarti kan kilogram per meter pangkat 3 dikali sepermeter gampangannya. Berarti bisa dituliskan kilogram per meter pangkat 4. Maka ini satuan SI-nya. Nah, sedangkan dimensinya Rho dimensinya tadi apa? Itu ml-3. L dimensinya panjang. Luas dimensinya L kuadrat. Karena harus satu garis, berarti nuliskannya kan ml-3 L dikali L pangkat 2 naik min 2. Maka dimensinya M L min 3 pangkat 1 min 2 tinggal min 4. Maka ml min 4 ini adalah dimensi dari hambatan listrik. Nah, berikut contoh latihan soal, silahkan dikerjakan seperti contoh yang sudah diberikan tadi. Kita punya konstanta pegas, K merupakan perbandingan antara gaya yang bekerja pada pegas dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas, sehingga bisa dirumuskan K sama dengan F per X. Kalian disuruh menentukan satuan dan dimensinya. Nah, dari sini kalian sudah diberikan rumusnya, jadi kalian tinggal membreakdown satuan dan dimensinya.